Wah, ini orang gimbal. Pasti begajulan hidupnya nggak jelas. Wah, ini orang anak Vespa, apa namanya, rebel, pasti kriminal tuh. Tukang nyolong. Baju gue lucu ya, gambarnya monyet. Ini ada maksud, gue pakai baju ada monyet itu ada maksud. Sampai lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulurku, pada sehat semua ya? Mudah-mudahan pada sehat. Seperti yang gue bilang tadi, gue pakai baju ini ada tujuannya. Kenapa pakai baju gambar monyet? Karena gue pengen ngomongin monyet kali ini. Tapi bukan monyet yang monyet ya. Ini monyet yang monyet ya, gitu ya, gitu. Lu pernah nggak hidup bersama orang-orang yang ada di lingkungan lu yang menilai lu tuh seenak-enaknya aja gitu, sebelah mata? Menilai lu dari penampilan lu, menilai lu dari gaya hidup lu, menilai lu dari, khususnya dari fashion, dari penampilan lah. Wah, ini orang gimbal, pasti begajulan hidupnya nggak jelas. Wah, ini orang anak Vespa, apa namanya, rebel, pasti kriminal tuh, tukang nyolong. Wah, ini anak-anak jalanan, pasti begini. Wah, si Fikri pasti begitu. Pernah gak? Pernah dong ya. Itu monyet tuh. Enggak, kadang gue tuh gini loh, maksud gue. Nih gue tertuju kepada orang-orang yang kadang suka menilai orang lain tuh seenak-enaknya. Apalagi yang di komentar tuh cuman gaya-gayaan, berani komen, tapi kalau diketemuin juga belum tentu berani. Gue tuh suka bingung sama orang yang kalau menilai segala sesuatu tuh seenak jidat. Lu tuh siapa sih? Tuhan bukan. Ya gak sih? Tuhan bukan, dewa bukan, ya gak? Terus peramal juga bukan, X-Men juga bukan, lo bagian dari superhero yang bisa membaca pikiran orang. Siapa di X-Men tuh? Profesor X, bukan juga gitu. Kenapa kita tuh selalu seenaknya menilai orang lain? Dalam kehidupan gue, alhamdulillah ya, Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah, gue mah, Masya Allah, terima kasih ya Allah. Gue sering banget ketemu sama orang-orang yang penampakannya serem-serem, tapi hatinya baik-baik banget. Drummer gue orang Ambon, lahir di Priuk, gede di Priuk, tanahnya darahnya Ambon. Darahnya ini Ambon, lu bayangin. Stigma orang tuh keras apa segala macam, tahu gak lu? Drummer gue yang namanya Bram Ongirwalu, itu buset, orang paling lembut yang pernah gue temuin. Gue punya kameramen namanya Ali, rambutnya gimbal, buset. Kalau ngeliat orang tuh mukanya emang kayak tai kadang emang mukanya. Nyebelin gitu mukanya, tapi bersama dia gue sering berdiskusi masalah agama, cerita tentang khalifah gitu. Yang dinilainya orangnya nggak benar apa segala macam gitu. Dan bahkan dari Ali juga gue belajar untuk tidak terlalu mengejar duniawi. Di Rock'n'Roll dia libur, minta izin libur jauh-jauh dari sebelum lebaran karena pengen itikafan sama teman-teman pesantrennya dulu. Dia juga soalnya dulu lulusan pesantren. Tampilannya gimbal. Ada Mas Hari, buset, hitam serem. Buset, serem. Setianya luar biasa. Setia banget. Mendampingi Rock'n'Roll. Dengan segala kondisinya Rock'n'Roll. Gak pernah ngeluh, gak pernah. Fighter banget, serius. Dan bahkan kebalikannya, di saat gue punya, ada teman-teman gue yang penampilannya keren kayak saya. Dari situ gue belajar untuk tidak mau menjadi Tuhan, lurku. Gak mau jadi Tuhan gue yang seolah-olah paling tahu bagaimana sifat seseorang, seolah-olah paling ngerti, seolah-olah bahkan merasa tanpa sadar dirinya tuh jauh lebih baik daripada orang lain. Jadi buat lu yang masih suka menilai orang lain itu jauh lebih buruk dari lu atau seenak jidat lu bukan Tuhan, itu kalimat gue. Dan buat lu yang masih suka digituin sama sekitaran lu, gak usah marah lah, udah biarin, tinggalin. Penampilan bebas lah, yang penting tidak membuat orang lain merasa dirugikan. Ya enggak, jangan pakai kolor di luar kayak Superman kemana-mana, ya kan? Jadi bahan tontonan lu. Ada-ada aja, bebas-bebas aja sih. Tapi ya resikonya kan lu dibully ya. Tapi kalau misalnya so far selama itu cuma sekedar normal-normal yang kayak digimbal, di mohak atau apa ya, there is a fashion lah. Fase-fasenya lu lewatin, gue juga dulu pernah gimbal, gue dulu pernah mohak dan lain-lain.
Tapi jangan sampai itu mengganggu diri lo, jati diri lo. Dan jangan sampai terganggu jati diri lo yang baik menjadi tidak baik gara-gara penilaian sekitaran lo. Gara-gara si monyet-monyet ini. Ini sorry ya, monyet beneran ya, bukan disamain. Gue yakin monyet juga gak mau disamain sama dia. Tapi ini lebih kepada emang makian soalnya. Jangan sampai penilaian dia yang seenaknya sebelah mata ke lo itu membuat lo menjadi orang yang akhirnya tidak baik. Udahlah kepalang lah daripada gue dinilai begini terus gue sekalian ngaco aja. Rugi banget ya. Apa sih pentingnya penilaian mereka? Menjadi manusia yang baik kan dinilai sama Tuhan, ya enggak? Jadi ini manusia-manusia yang ngerasa dirinya Tuhan ini biarin aja, diemin aja. Dan kalau memang seharusnya ada sesuatu yang tidak baik menurut lo dari pandangan lo tentang penampilan ini, mestinya bukan lo jauhin, bukan lo musuhin, bukan lo gunjingin, bukan lo gibahin, bukan lo ledekin, bukan. Mestinya lo kasih tahu yang salah di mana, yang tidak baik di mana, bantu perbaiki, bukan dimusuhin. Ya gak sih? Jadi buat dulur-dulurku yang sudah baik dan penampilannya tidak pada umumnya, yang akhirnya memberikan sebuah efek penilaian sebelah mata terhadap diri lu, gak usah diambil hati, biarin aja orang-orang kayak gitu, gak penting-penting amat untuk dipikirin. Melangkahlah terus, tetaplah menjadi orang-orang yang baik. Dan buat lu yang memang masih merasa diri lu Tuhan, suka dan senang menilai orang lain dengan sebelah mata lu, apalagi cuma menilai orang gara-gara fisik, gue berani bertaruh one days lu akan menjadi orang-orang yang selama ini lu nilai. Tungguin aja momennya. Memang rambutku ini tak seperti pada umumnya, lurus gemulai dan indah dipandang mata. Dreadlock namanya, inilah yang aku suka. Bukan berarti ku tak biasa. Aku biasa saja seperti manusia yang lainnya. Aku juga punya hati dan rasa cinta dalam dada. Terserah kau mau menilai diriku seperti apa. Terserah. Tapi inilah aku apa adanya. Tak dilebihkan atau dikurangi. Memang aku punya gaya dan tampilan yang berbeda, tapi aku bukan tidak bermanusia. Memang aku punya gaya yang tidak sama, tapi percayalah dalam hati aku penuh cinta. Tapi kayaknya lu enggak. Iyalah, kalau lu bisa nilai kita seenaknya mah kayaknya lu gak punya cinta di hati lu. Sampai menganggap manusia itu tidak baik cuman gara-gara penampilannya. Penting gak penting, tonton aja dulu. Siapa tahu ada yang penting, ya gak? Kopi jangan lupa, biar selau.